merasa saat sendirian, tetapi seperti ada yang memperhatikanmu? Atau kamu benar-benar sendirian, tetapi ada yang berdiri di belakangmu? Seperti itulah yang dirasakan oleh Toya, seorang mahasiswa semester akhir yang menjadikan begadang dan bermain bersama temannya di malam hari sebagai hiburan. Beginilah ceritanya. Seorang laki-laki muda merebahkan tubuhnya di ranjang dalam kamar. Ia menghubungi seseorang menggunakan ponsel yang sedari tadi sudah menempel di salah satu telinganya. "Halo Mas Bro, malam ini nongkrong seperti biasanya kan?" Dari ujung sana terdengar sebuah jawaban. "Iya dong, kali ini di kosan Mamat. Oke, jangan lupa bawa cemilan ya." Setelah mengakhiri panggilan teleponnya, Toya bangkit dari ranjang memakai jaket denim di atas kaos oblongnya. Ia menyambar kunci motor bebeknya dan segera keluar kamar. "Jangan pulang malam-malam ya. Diikuti makhluk halus, tahu rasa lu." Sang ibu menegur Toya yang sudah larut malam tetapi masih saja ingin keluar dari rumah. Laki-laki itu mengerling pada arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam menunjukkan pukul 9 malam. "Ah, ibu, gak lucu. Toya cuma mau main sebentar kok ke rumah Ali. Sebelum dini hari juga sudah pulang kok," sahut Toya. "Ya terserah kamu. Ntar kalau ada apa-apa juga kamu yang tanggung sendiri." Toya tersenyum kecut mendengar perkataan ibunya. Laki-laki muda itu meraih tangan ibunya lalu mengecup punggung tangan sang ibu. Kemudian ia menyambar helm berwarna hitam dan memakainya. Toya kemudian melambaikan tangan pada ibunya sambil berkata, "Pintunya kunci aja, Bu. Aku bawa kunci cadangannya kok." Toya kemudian memacu motornya menembus kegelapan malam di jalan yang sudah mulai sepi. Ia mengklakson saat melewati sebuah jembatan di ujung desanya. Entah apa yang terjadi, hawa dingin seperti menyergap laki-laki itu dari belakang. Meskipun ia sudah mengenakan jaket. Singkat cerita, Toya berhenti di sebuah minimarket 24 jam untuk membeli beberapa makanan kecil. Dan saat ia berjalan menuju kasir untuk membayar barang-barang yang diambilnya, seorang kasir lainnya terus menatapnya dengan ekspresi tidak percaya lalu menunduk. "Pak, gak beli skincare-nya buat mbaknya? Lagi promo nih." Toya sontak mengerutkan dahi mendengar perkataan si kasir. "Mbak, siapa kak?" tanya Toya kebingungan. "Itu tadi yang jalan di belakang kakak kayak minta dibeliin sesuatu." Toya semakin bingung dan ia pun lalu berpamitan. Terlihat petugas kasir laki-laki tadi terlihat sangat ketakutan. Beberapa menit kemudian, ia sudah sampai di kamar indekos Ali temannya. Toya melewati lorong di antara kamar-kamar, lalu mengetuk beberapa kali di pintu kamar temannya itu. Namun belum ada jawaban. Ia pun lalu mengeluarkan ponsel dari saku celana jeansnya. Perasaan Toya semakin tidak enak saat Ali pun tidak menjawab teleponnya. Akhirnya,
ia memutuskan untuk menunggu di kursi panjang di depan kamar Ali. Bulu kuduk Toya meremang saat ia memandang sekeliling lorong kamar-kamar tersebut. Toya merasa seperti ada yang duduk di sebelahnya, tapi kosong. Ia tidak menemukan apa-apa di sana. Dan laki-laki itu terlonjak kaget saat Ali membuka pintu kamarnya. "Sial, bikin kaget aja kamu," seru Toya. "Maaf, aku habis dari kamar mandi, habis buang yang gede-gede." Ali menangkupkan kedua tangannya di dada lalu membuka lebar pintu kamarnya agar Toya bisa masuk. Ali kemudian mengendus-endus Toya. Ia lalu mengendus tubuhnya sendiri. "Kamu ganti parfum ya?" "Enggak, kenapa? Kok bau bunga ya?" "Au gelap." Toya pun lantas berjalan masuk ke kamar temannya itu. Seperti biasanya, kedua laki-laki sebaya itu asik mengobrol sambil bermain game. Sesekali Ali berteriak kegirangan saat ia bisa mengalahkan Toya saat melawannya. Malam semakin larut. Toya berpamitan untuk pulang tepat menjelang pukul 1 dini hari. Ia mengendari motornya dengan kecepatan sedang. Seketika, bau bunga kamboja menyeruak masuk ke dalam rongga hidungnya. Awalnya ia berpikir mungkin saja tadi dirinya melewati pohon bunga tersebut. Dan saat sampai di depan pintu rumahnya, bulu kuduk Toya meremang. Dengan refleks ia menolehkan wajahnya ke kanan dan ke kiri, seperti mencari sesuatu. Tak mau lama-lama berada di luar, ia segera masuk ke dalam rumah menggunakan kunci sadangan yang dibawanya. Sesampainya di kamar, Toya merebahkan tubuhnya tanpa mencopot jaketnya. Hingga beberapa saat kemudian, ia sudah jatuh tertidur. Namun, laki-laki itu terbangun saat merasakan hawa di sekitarnya tiba-tiba menjadi panas. Toya membuka matanya perlahan. Betapa terkejutnya ia saat melihat sosok yang berdiri tak jauh dari ranjangnya. Ia tergeragap. Siapa itu?" tanyanya dengan memicingkan mata. Anehnya, saat ia berkedip, sosok itu sudah tidak ada. "Salah lihat kali," gumamnya sambil melepas jaket dan kembali berbaring dan tertidur. Lagi-lagi Toya terbangun. Tetapi kali ini ada yang aneh. Matanya terbuka, tetapi ia tidak bisa bergerak ataupun bersuara. Dan lebih parahnya lagi, saat ia menatap langit-langit kamarnya, ia seperti melihat sesuatu bergerak cepat di sana. Toya berteriak saat sebuah sosok melayang tepat di depan wajahnya. Seorang perempuan dengan wajah tertutup rambut panjang. Sampai kedoran di pintu kamar terdengar selang beberapa menit. Dari luar terdengar seseorang memanggil-manggil nama Toya. Lalu sang ibu menghambur masuk saat pintu kamar bisa terbuka. Perempuan itu begitu terkejut saat melihat putranya terbaring telentang dengan mata terbuka tapi tidak bisa bergerak. "Istighfar, istighfar nak," perintah sang ibu. Kemudian mulut Toya mulai berkomat-kamit membaca sesuatu. Dan seketika itu juga ia bisa bangun dan duduk. Terlihat ada ketakutan di ekspresi wajah pucatnya itu. "Kamu kenapa?
bikin ibu takut saja. Toya memandang sekeliling lalu menatap ibunya. Tadi Toya melihat sesuatu, Bu. Toya tidak meneruskan ucapannya. Saat matahari sudah bersinar terang, Toya berjalan ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Langkahnya seperti diseret karena ia merasa begitu lelah. "Kamu mau berangkat ke kampus ya?" tanya ibunya saat melihat Toya sudah keluar dari kamar mandi melewati dapur. "Iya, Bu." "Oh, kalau begitu sarapan dulu, Gi." "Ayah mana, Bu?" "Kamu lihat jam itu coba." Toya menepuk dahinya sendiri. Baru kali ini ia bangun sesiang ini. Bahkan ia melewatkan sholat subuhnya. "Ibu kan sudah bilang, jangan sering-sering pulang malam. Gitu kan jadinya? Mana kamu teriak-teriak gak jelas juga." Toya mengalungkan handuk di lehernya, lalu berjalan menuju ke kamar mandi. Dan setelah selesai, ia kembali duduk di ruang makan menikmati sarapan yang sudah terlambat pula. Singkat cerita, sesampainya di kampus, Toya berpapasan dengan Ridwan. Teman satu angkatannya itu ketakutan saat melihat ke sebelah kiri Toya. Ia lalu menunduk. Sontak, Toya kebingungan melihat reaksi Ridwan. Juga saat Toya sedang memakai sepatunya di serambi masjid kampus, lagi-lagi ia bertemu dengan Ridwan, namun kali ini laki-laki tersebut menghampiri Toya. Kemudian matanya memandang sekeliling. "Ya, Toya, sini ku kasih tahu sesuatu." Ridwan merendahkan volume suaranya. "Ada apa, Rid? Kamu diikuti sama makhluk halus?" "Ah, jangan bercanda ah." "Beneran, sosok perempuan dengan wajah yang tertutup rambut." Toya terperanjat mendengar penuturan Ridwan. Sosok itu memang dilihat olehnya tadi malam. "Ya, terus aku harus ngapain dong?" "Ya balikin dia ke tempat semula lah." "Iya sih, tapi gimana caranya?" Ridwan menyuruh Toya mendekatkan telinganya. Lalu ia membisikkan beberapa kalimat pada Toya. Dan beberapa saat kemudian laki-laki berambut lurus itu mengangguk-angguk. Singkat cerita, malam harinya Toya berpamitan kepada ibunya lagi tepat jam 9 malam seperti biasanya. Namun kali ini Toya menunggu agak lama di depan rumahnya. "Neng, ayo Neng, abang antar pulang," ucap Toya dengan nada bergetar. Sekonyong-konyong, seperti ada sesuatu yang naik di boncengan motor Toya. Lalu terdengar suara tawa membahana dari kejauhan. Lutut Toya melemas, tetapi mau tidak mau ia harus melakukannya seperti yang diberitahukan oleh Ridwan. Dengan tergesa-gesa, ia pun memacu motornya menuju rumah Ali. Motornya terasa berat, seolah-olah seperti ada seseorang yang duduk di jok belakangnya. Punggung Toya merasa dingin. Toya mengklakson saat melewati jembatan, dan saat itu juga ia merasakan sesuatu turun dari jok belakang. Ia lalu melihat bayangan putih melesat dengan cepat. Melihat hal itu, ia buru-buru membalikan arah motornya kembali ke rumah.
Sesampainya di rumah, Ibu Toya sangat terkejut. Karena tidak biasanya Toya berada di rumah pada jam-jam seperti ini. "Tumben gak main malam-malam, Nak?" "Ah, kapok aku, Bu," sahut Toya dengan senyum kecut tersungging di bibirnya.